Ketika kita melakukan sesuatu terbaik di desa kita, masyarakat akan mengenang kita. Begitu juga sebaliknya, ketika kita melakukan hal yang tidak baik, mereka akan mengingat itu selama-lamanya. Jadi kesempatan ini hari adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita dalam masa jabatan 6 tahun. Kita untuk berbuat baik. Kesempatan ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sahdari Official, channel yang berkah dunia akhirat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dalam acara Cerba Sahdari, yaitu cerita bareng Sahdari. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kehadiran tamu istimewa, luar biasa, gigih. Beliau merupakan kepala desa di Desa Salang Alas. Tepuk tangan buat Pak Zulkarni Diselian. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Sebelum kemari sepertinya ada kegiatan desa Pak ya? Ada di Kecamatan Badar. Ya baik Pak, mungkin kita mau perkenalan dulu biografi ataupun profil singkat Bapak. Oke, terima kasih. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Zulkarni Diselian. Sekarang sudah ada gelar sedikit Magister Manajemen Agribisnis yang sudah saya tamatkan di UMA tahun 2009 yang lalu. Kemudian saya tinggal di Salang Alas, sudah berkeluarga dan sudah memiliki anak 3, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Alhamdulillah anak pertama saya laki-laki dan sudah baru-baru ini nyatakan lulus sebagai TNI AD. Kemudian juga anak kedua saya kelas 3 SMA di SMA Perisai dan anak ketiga perempuan di sekolah SDIT Ajahara kelas 6. Sudah berkeluarga, istri, bekerja di Puskesmas Natam. Dilantik menjadi kepala desa tahun 2017 yang lalu. 2017 yang lalu. Berarti sudah berapa tahun menjadi kepala desa, Pak? Sudah 5 tahun 2 bulan. 2 bulan. Oh, berarti sudah beberapa bulan lagi menjabat sebagai kepala desa. Iya, sedikit lagi, paling 10 bulan lagi. Paling 10 bulan lagi. Bulan Juli 2023 sudah berakhir, di akhir bulan Juli. Ya. Selama Bapak menjadi kepala desa, apa saja yang sudah dilakukan terhadap desanya agar lebih maju tentunya? Ya, tentu semua kepala desa itu memiliki visi dan misi. Dan semua kepala desa menginginkan yang terbaik buat desanya. Sedemikian juga saya. Ya, saya juga sebenarnya punya impian menjadi kepala desa itu secara visioner. Saya ingin membawa desa saya menjadi yang terbaik lah. Menjadi desa yang dikenal karena prestasinya, bukan karena yang lain-lainnya. Ya. Alhamdulillah sudah saya maksimal lakukan itu. Jadi mungkin bisa berbagi pengalaman Pak, gimana yaitu perjuangan Bapak menjadi kepala desa dan kemudian cara Bapak untuk berbuat dan berbaur dengan masyarakat sehingga Bapak bisa terpilih menjadi kepala desa Pak. Ya, terima kasih ya. Ini tentu pengalaman manis dan pahit tentu ya kan begitu. Ya Pak, tentu ada manis ada pahit. Ada manis dan pahit. Saya di 2017 oleh masyarakat Salang Alas saya didatangi dan diajak untuk maju sebagai kontestan calon kepala desa. Alhamdulillah itu proses dimulai dari bulan Maret barangkali atau dari bulan Maret April. Dan saya musyawarahkan ke keluarga, alhamdulillah keluarga setuju dan saya putuskan untuk maju di bulan Mei. Bulan Mei berproses, lakukan pemilihan di bulan 6, kemudian alhamdulillah terpilih dan di bulan Juli kisar tanggal 21 kita sudah dilantik oleh Bupati Aceh Tenggara melalui Pak Wakil Bupati pada waktu itu pelantikannya di 2017 kisar akhir bulan Juli waktu itu. Kemudian setelah dilantik kita tidak menunggu lama-lama. Saya punya program 100 hari kerja. 100 hari kerja. 100 hari kerja. Jadi dalam 100 hari kerja itu apa yang dilakukan Pak? Ya,
100 hari kerja itu saya langsung tancap gas. Mulai dari kegiatan-kegiatan desa yang masih tabu teman-teman desa lakukan, saya sudah lakukan seperti melaksanakan posyandu setiap bulan. Program posyandu itu selama ini di desa kan kadang-kadang setahun 2 kali setahun atau 2 kali. Tapi saya menerobos waktu itu mulai lantik gas bulan Agustus, September, Oktober, November, dan Desember saya lakukan setiap bulan, non-stop ya. Kemudian melakukan posyandu, kemudian kegiatan pemberdayaan masyarakat waktu itu melalui ketahanan pangan, ternak kambing, kemudian pembangunan MCK warga, kemudian kebersihan lingkungan dan seterusnya. Kemudian motivasi, ada kegiatan waktu itu saya setiap subuh itu ada subuh berjemaah bersama anak-anak TPA. Kemudian lanjut sarapan pagi, dan alhamdulillah waktu itu saya lakukan, Pak Wakil Bupati Bu Hari juga pernah hadir ke desa saya untuk safari subuh pagi pada waktu dulu. Nah, itu yang saya lakukan sehingga full saya merasa maksimal di tahun 2017 itu visi misi 100 hari itu tercapai dengan penuh semangat, dan masyarakat alhamdulillah senang, untuk bangga untuk kita bersama-sama melakukan yang terbaik untuk desa itu. Ya, Pak. Kemudian Pak, ini kan di mana-mana di desa-desa itu kan banyak pemuda-pemudi, Pak. Yang mana pemuda-pemudi ini kalau kita perhatikan zaman sekarang ini kan rentan sekali, yaitu terjun ke dunia narkoba, perjudian, pergaulan bebas. Jadi apa Bapak lakukan untuk mengantisipasi pemuda-pemudi di Desa Salangalas, Pak? Ya, saya melakukan, saya mulai pembinaan dalam pembentukan organisasi. Kami memiliki namanya Pemuda-Pemudi Putri Salangalas. Oh, ada organisasi? Ada organisasi Persatuan Belaga Bujang Putri Salangalas, yang waktu di awal saya coba gerakkan mereka untuk bersatu. Kita pilih ketua pemuda atau ketua belaga bujang, kemudian kita rangkul dalam sebuah organisasi Karang Taruna, dan saya gagas mereka, saya berikan mereka seragam, dan saya support mereka untuk berbagai olahraga. Saya fasilitasi dari olahraga poli, olahraga catur, olahraga tenis meja, dan semua itu bergerak sedemikian rupa di tahun 2017 dan 2018 itu sudah solid. Mudah-mudinya alhamdulillah sampai hari ini. Jadi selama Bapak jadi kepala desa, ada nggak Pak pemuda yang bermasalah dengan urusan narkoba di desa sehingga mesti ditindaklanjuti oleh kepala desa itu, Pak? Ya, tentu ada. Cuman pengalaman selama ini bukan di pemudanya, bahkan bagi muda atau kelompok milenial yang sudah berkeluarga. Milenial berkeluarga. Sudah berkeluarga, artinya bukan lagi pemuda, bukan lagi anak lajang ya, bukan lagi belaga. Tapi yang sudah berumah tangga. Sudah berumah tangga, tapi saya tidak mau ikut serta dalam proses mereka berurusan dengan hukum. Saya tidak pernah ikut. Yang penting Bapak sudah lakukan bagaimana mengantisipasi itu. Saya sudah melakukan pembinaannya, tapi saya tidak ikut membela mereka secara hukum. Bahkan menjenguk saya saja saya tidak melakukan itu. Bentuk komitmen saya terhadap masyarakat itu agar jauh dari narkoba. Artinya ketika ada yang bermasalah, proses hukum Bapak serahkan sepenuhnya dengan penegak hukum, gitu, tanpa dicampuri oleh kepala desa. Tanpa dicampuri oleh kepala desa. Nah, jadi Pak, bagaimana Pak Bapak menerapkan mungkin aturan kute gitu, Pak? Ya, kembali ke musyawarah antara kepala desa dengan tokoh-tokoh masyarakat. Kita buat sebuah kesepakatan. Kesepakatan itu merupakan sebuah perjanjian di dalam kute bahwa hal-hal yang tidak boleh, yang boleh itu kita atur sedemikian rupa. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran, kita sampai menerapkan mereka kalau melakukan pelanggaran berat akan kita keluarkan dari desa. Kemudian pernah saya lakukan beberapa tahun yang lalu itu sebagai efek jera dari perjanjian yang dilanggar itu, pelaku-pelaku ini kita arak keliling kampung, kita buat malu. Oh, pernah dilakukan seperti itu? Pernah saya lakukan dulu di tahun 2018. Hal sedemikian, alhamdulillah setelah itu tidak ada lagi. Itu sudah efek jera. Sudah efek jera, kita bawa keliling kampung 2-3 kali putaran, bahkan kita ancam akan kita keluarkan dari desa sesuai dengan perjanjian. Alhamdulillah belum ada yang kita keluarkan karena memang sekali efek jera itu berlaku ke semuanya. Gitu. Selama Bapak jadi kepala desa nih, hal apa sih yang paling terberat
bagi kepala desa itu Pak? Ya tentu kita semua sama ya, sama ya. Menerapkan sesuatu aturan atau peraturan itu yang pertama kita hadap itu adalah budaya taat hati kalau kita taat hati di desa, apalagi ya kultur kita ada keterkaitan kekeluargaan antara satu dengan yang lain ini yang kadang-kadang memang sulit bagi kita untuk menerapkan aturan-aturan yang kadang-kadang memang harus diterapkan. Tetapi bagi saya ini harus diberikan pemahaman, harus dilakukan walaupun memang berat. Ya, ini kan tantangan-tantangan seperti ini kan kita akan menghadapi keluarga kita, tapi kuncinya bagaimana kita bisa meyakinkan mereka bahwa ini akan baik pada akhirnya nanti, pada masanya ini akan menjadi sesuatu yang baik. Gitu Ustaz. Prestasi apa saja yang sudah didapatkan selama jadi kepala desa? 2017 saya dilantik ya. Terus saya tancap gas di 2017 itu pembangunan jambanisasi dan seterusnya. Saya meyakini bahwa desa kami itu dulu banyak orang melihat bahwa desa yang jauh dari air. Air bersih ya tentu. Alhamdulillah kami punya air bersih sesederhana mungkin di 2017, tapi kita tingkatkan terus. Kemudian kita bangun setiap rumah tangga itu harus punya jamban. Alhamdulillah itu tercapai. Hasil dari kita berbuat sedemikian rupa itu di 2018-nya kita langsung mendapat desa ODF ya. Desa ODF itu kalau open defecation free ya, maksudnya sudah stop buang air besar sembarangan. Jadi masyarakat itu sudah nggak buang air besar. Berarti sebelumnya memang Pak, kebersihan itu sangat jauh gitu Pak? Ya, kita utamakan sebelumnya kan bersih tapi tidak tertata dengan baik. Ini kita tata, kita harapkan masyarakat itu sudah memiliki budaya bahwa kalau mau buang air besar itu ya di jamban. Ya, bukan di sungai yang terbuka, bukan di sungai terbuka ataupun di perkebunan atau di apa. Kita anak-anak juga kita tertibkan itu karena mereka sudah punya jamban, kita fasilitasi. Kita buatkan jambannya, kita sediakan airnya, air bersihnya kita masukkan, kita siapkan ruang MCK-nya sedemikian rupa. Dan di 2018 itu kita mendapat penghargaan sebagai desa ODF oleh Bupati Aceh Tenggara. Kita stop buang air besar sembarangan. Kemudian di 2018 saya sudah ikut mencoba lomba desa tingkat kabupaten, kemudian tingkat provinsi juga saya ikut. Alhamdulillah sebagai finalisasi gampong ya. Kalau di Aceh itu finalisasi gampong dalam pengelolaan dan pendampingan P3MD tahun 2018 ya. Kemudian saya dikirim ke provinsi, masuk nominasi 5 besar. Dalam 5 besar itu kita dilakukan lagi seleksi, kemudian ada FGD. Alhamdulillah kita terpilih sebagai juara 1 tingkat provinsi. Tingkat provinsi di 2018. Tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana desa ya. Jadi di pendampingan P3MD. Jadi hasilnya itu di 2018 itu kita mendapatkan penghargaan itu. Di 2019-nya lanjutan dari ini kita terpilih menjadi nominasi atau sebagai nominasi 50 besar nasional. Desa terbaik nasional 50 besar karena kita memang satu provinsi kita dikirim ke tingkat nasional. Alhamdulillah dari proposal atau bahan yang kita berikan, kita terpilih 50 besar se-Indonesia. Dan saya diundang ke Jakarta waktu itu di Hotel Sultan di 2019. Saya masuk nominasi 50 besar secara nasional. Kemudian penghargaan langsung diberikan oleh Bapak Mendes waktu itu dan Dirjen Bina Desa. Alhamdulillah itu di 2019. Kemudian di 2020 kita juga ada prestasi ya mengenai pengelolaan BLT tahun 2020. Kemudian ada banyak sih sebenarnya penghargaan tadi saya lupa catat. Di tahun 2022 ini juga kita ada penghargaan dari Gubernur Aceh Bapak Nova sebagai desa berpartisipasi tercepat dalam penyaluran dana desa tahun 2022. Kita mendapatkan sertifikat itu dari Gubernur Aceh. Kemudian banyak hal sebenarnya sudah kita lakukan dan itu bisa dilihat di
medsos kita, ya di FB kita Zul Selian itu semua kegiatan desa itu saya masukkan ke sana supaya bisa nanti dirunut, diperhatikan dan juga bisa jadi kenangan. Insyaallah ini nanti menjadi motivasi bagi saya dan keluarga ke depan. Luar biasa. Ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi juga buat kepala desa yang lain. Ya baik Pak, kalau tidak salah desa Salang Alas itu kan berdampingan dengan desa non-muslim Pak ya. Jadi bagaimana selama ini Pak hubungan antar umat muslim dengan non-muslim? Ya alhamdulillah berjalan baik, harmonis ya. Walaupun sedikit-sedikit itu memang kadang ada person-person itu yang berselisih paham, tapi kalau saya boleh menyatakan 98% itu kami harmonis dengan tetangga yang kami bertetangga langsung dengan saudara kita yang non-muslim, sehingga kami dinyatakan sebagai desa perbatasan, sehingga kami desa perbatasan. Diberikan dai ya sejak dai perbatasan sejak tahun 2005 kalau saya tidak salah itu sudah ada di desa Salang Alas. Harmonisasi itu terbangun dengan baik, bahkan kekeluargaan sudah terbangun dengan baik. Namun persis seperti Ustadz katakan bahwa kadang-kadang orang tidak tahu bahwa di desa kami itu ada perkampungan yang muslim. Kan begitu, orang kira masuk Lebekung ya sudah nggak ada kampung muslim di situ kan. Sehingga saya membuat di tahun 2019 dan 2020 saya buat semacam identitas. Saya buat beda antara kampung saya dengan kampung sebelah itu. Saya buat taman dan saya buat Asmaul Husna. Jadi kalau orang lewat, kalau lihat Asmaul Husna pasti mereka berpikir oh ini kampung muslim. Udah tahu Pak ya. Itu sebagai wujud semacam ya saya menunjukkan identitas loh bahwa ini ada perkampungan muslim di sini. Saya buatkan waktu itu secara sederhana Al-Maul Husna itu terpampang sana. Sekaligus waktu itu kita ikut kebetulan desa binaan ya, desa binaan. Alhamdulillah kita ikut terbaik di Aceh Tenggara dan juga ikut tingkat provinsi. Tingkat provinsi juga kita ikut. Alhamdulillah waktu itu bisa kita bawa nama Aceh Tenggara di tahun pada waktu itu ya. Jadi saya buat Asmaul Husna. Kalau masyarakat lewat atau masuk ke daerah kami, oh ini perkampungan muslim. Sehingga ada beda antara kita dan mereka. Kemudian kita memakmurkan masjid, saya mendorong semua pihak untuk memakmurkan masjid. Sehingga ini kan semakin kita dekat, semakin kita takwa, tentu harmonisasi juga semakin berjalan dengan tetangga kita itu. Alhamdulillah tidak ada masalah selama ini antara kami dengan tetangga itu. Alhamdulillah bisa harmonis Pak. Harmonis ya. Jadi warga Salang Alas itu memang 100% muslim atau mungkin tercampur juga Pak dengan non muslim? 100%. 100% muslim. Tidak ada yang non muslim. Semuanya kita warga Salang Alas itu muslim ya. Tapi mampu berdampingan dengan tetangga kita non muslim ya. Dan kami berdampingan sudah puluhan tahun yang lalu. Bahkan sebelum Indonesia merdeka barangkali kan. Oh gitu ya. Karena Salang Alas itu berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka sudah ada. Saya yakin banyak masyarakat Aceh Tenggara dulu tidak tahu ada situ kampung Salang Alas. Ya, betul. Itu menjadi PR saya untuk perkenalkan bahwa ada perkampungan Kang Alas tadi ataupun muslim di situ. Itu karena saya promosi. Kan di situ, karena mayoritasnya lah istilahnya yang kampungnya itu rata-rata kan non muslim itu Pak. Jadi sehingga kalau memang tidak dibuatkan istilahnya bentuk-bentuk identitas itu, maka orang tidak akan tahu Pak memang. Jadi inilah menjadi tugas kita untuk memperkenalkan bahwa di situ. Karena begini, kami itu memang kampung muslimnya itu 100% muslim di dalamnya, tapi pintu gerbangnya ini non muslim. Sehingga orang berpikir kan sekali lewat yang mereka bayangkan Lebekung Pantai Barat kan begitu. Inilah yang saya gagas, saya perkenalkan itu dengan kampung wisata yang saya miliki ya. Alhamdulillah di 2020 kemarin kita ditunjuk melalui SK Bupati ya. SK Bupati di 2021 di SK kan itu salah satu desa wisata di Aceh Tenggara. Desa wisata. Hanya 7 desa se-Kabupaten Aceh Tenggara pada waktu itu. Ini dalam bentuk saya promosi ya bahwa ada loh perkampungan muslim di sini di Lebekung atau sekitaran Lebekung ada desa Salang Alas yang kebetulan namanya ada alasnya gitu, orang mudah mengingatnya gitu.
masa jabatan Bapak sebagai kepala desa itu hitungan bulan Pak ya? Iya, tinggal hitungan bulan. Ini kan momentum nih 2024. Apakah Bapak mencalonkan diri menjadi kepala desa kembali atau naik level atau naik tingkat calon DPR, apakah DPRK, DPRA, DPRI atau mungkin langsung menjadi calon bupati Pak? Oh ini ya, ini yang menarik ya. Tentu setiap orang nggak munafik tentu memiliki keinginan menjadi lebih baik ya. Saya melakoni diri sebagai kepala desa ini tentu dengan sepenuh hati dan ikhlas. Ya harapan ke depan kalau memang peluang-peluang itu ada. Misalnya masyarakat, keluarga menghendaki kita untuk bisa lebih maju atau ikut lagi kontestasi pemilihan kepala desa berikutnya atau kita naik level menjadi anggota DPRK, DPRA atau DPR RI atau apalah namanya, tentu kita harus bertimbang ya, harus kita bermusyawarah dengan keluarga. Tapi sepanjang peluang itu ada, kita tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa bergabung. Lagi pula saya pengalamannya pernah menjadi pimpinan partai politik. Saya di 2018 sampai dengan 2011 itu saya ketua partai. Di Aceh Tenggara dan ikut nyalek dulu 2009. Oh, gitu. Alhamdulillah belum menang, belum berhasil ya. Tapi setelah itu di 2013 saya menjadi sekretaris DPC Partai Nasdem Aceh Tenggara sampai dengan 2017. Di 2014 saya nyalek juga sebagai caleg DPRA ya dari Partai Nasdem nomor urut 1 pada waktu itu dapil 8. Alhamdulillah belum berhasil juga, tapi nggak jauh-jauh kali, duduk 5 kursi, saya kalau nggak salah urutan ke-7 pada waktu itu. Berarti kira-kira nanti kalau seandainya Bapak maju lagi calon DPR berarti dari Partai Nasdem lagi Pak? Itu belum tentu. Belum tentu. Ya karena gini kan semua kan ada pendekatan ya, tentu pendekatan, ada pilihan-pilihan. Kita kan berpartai ini kan sangat harmonis ya, sangat ya dinamis sekali lah maksud saya, dinamis ya, tidak ada sesuatu yang harus harga mati di sini dan seterusnya. Komunikasi boleh kita jalin ke semua pihak. Tentu saya dekat dengan beberapa partai. Kemudian nanti kalau memang arahnya ke sana kita harus berhitung. Kita harus berhitung peluang-peluang. Ya paling tidak kita harus pakailah analisis SWOT ya. Analisis SWOT. Bagaimana peluang yang kita miliki, kelemahan yang kita miliki. Kemudian ya ini tentu harus menjadi pertimbangan lah kalau untuk bisa lebih maju ke depan. Kalau memang itu ada potensi mungkin Allah menggariskan kita ke situ, kenapa tidak? Kebetulan saya hari ini sekretaris DPC Abdesi Aceh Tenggara. Abdesi. Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia di Kabupaten Aceh Tenggara. Tentu kami punya potensi yang besar ya. Ada banyak desa yang bergabung dan dalam satu wadah bersama-sama kita. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan motivasi untuk kepala desa dan harapannya kepada seluruh warga di Aceh Tenggara, Pak. Ya, ini kesempatan yang baik bagi saya. Tentu kita mengajak teman-teman kepala desa untuk kita berbuat sebaik-baiknya, untuk memberikan yang terbaik untuk desa kita. Karena apa? Ketika kita berbuat baik, itu akan menjadi kenangan baik selama hidup kita. Ketika kita melakukan sesuatu terbaik di desa kita, masyarakat akan mengenang kita. Begitu juga sebaliknya, ketika kita melakukan hal yang tidak baik, mereka akan mengingat itu selama-lamanya. Jadi kesempatan ini hari adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita dalam masa jabatan 6 tahun. Kita untuk berbuat baik. Kesempatan ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan program-program yang baik, yang menyentuh masyarakat langsung, sehubungan dengan kita ada ketersediaan dana. Jadi kita sebenarnya punya otoritas yang cukup baik ya. Kita bisa buat pengajian, kita bisa membina anak-anak pengajian, bisa membuat wirid yasin, bisa membuat kelompok-kelompok yang mengarah ke secara baik ya. Nanti ini akan menjadi catatan baik bagi kita di desa itu. Orang kan mengenang ya. Masa Polan dulu Pengulu begini ya. Jadi masa Polan begini. Tentu ini kan menjadi kenangan. Ini harus kita ciptakan sebagai kepala desa ke depan. Dan saya mengajak teman-teman, mulailah dari yang kecil-kecil seperti saya sampaikan tadi. Kebiasaan-kebiasaan selama ini, misalnya saja hal kecil posyandu selama ini kita lakukan begini, kita terapkan dalam setiap bulan. Kemudian bagaimana kita bisa memperhatikan kelompok lansia ya, kelompok jompo di desa kita. Ini kan menjadi sesuatu yang sangat menyentuh ketika itu kita ayomi ya, walaupun dengan hal-hal kecil. Jadi
Kemudian kita mengajak para kepala desa atau para pemimpin di desa, kita lah yang pertama mengajak masyarakat itu memakmurkan masjid. Ya, betul. Mulai dari subuh kita usahakan kita ikut sholat jemaah, kemudian berjalan. Ini sudah saya lakukan di desa saya. Aparatur Kuti itu saya bahkan semacam memaksa ya untuk sama-sama memakmurkan masjid. Karena ini salah satu program yang memang saya yakin kalau makmur masjid, insya Allah ekonomi masyarakat juga makmur, hidup kita tenang, berkah, insya Allah kita akan menjadi sejahtera. Gitu, amin ya rabbal alamin. Ya baik sahabat Sah dari Official, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sebagai penutup, kita sudah sering mendengar bahwa harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, dan manusia mati meninggalkan nama. Maka tinggalkanlah nama yang terbaik sehingga kita dikenang menjadi orang yang baik, yang kita boleh jasad kita hancur dimakan cacing, tapi nama kita tetap hidup di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.